Jelas begitu ya, furoda kan masih deg-degan lagi. Nah ini kita memang lebih membutuhkan ekstra kesabaran. Ada hadis Nabi, insya Allah kalau Bapak Ibu ingat hadis ini, kalau marah-marah nggak jadi insya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah berkata kepada Ibunda Aisyah. Apa kata Rasulullah? Innama ajruki ala qadri nafakotiki wa nasobiki. Sudah ditulis? Atau nunggu terjemahan? Saya ulangi ya. Rasulullah berkata kepada ibunda tersayang Aisyah. Beliau berkata, innama ajruki ala qadri nafakotiki wa nasobiki. Wahai Aisyah, pahala semakin tenaganya berat, semakin banyak harta, semakin banyak pahalanya. Wanasobiki, dan semakin tinggi kecapeanmu. Saya ulangi ya, sesungguhnya pahala hajimu ditentukan oleh sebesar mana harta yang kau keluarkan dan kecapean yang kau rasakan. Jadi capek-capek, nggak usah kita nek cara coro Jawa nek grundel, nggak boleh. Berangkat misalnya ya, delay, sabar, eman, ingat hadisnya Nabi. Makanya ada hadis yang tadi sudah saya baca ya, man hajjalillah, barang siapa berhaji untuk Allah, walam yarfus, tidak ngomong yang kotor. Meskipun ada kekurangan, ditenggor temannya gini ya, terus apa namanya kopernya guling. Sudah saya ingat hadis itu. Jangan marah. Lah Pak, perhatikan Gih. Ini penting sekali. Karena apa? Masalah, ini nomor berapa sih? Nomor 4 G. Sabar ya tadi. Sabar, betul. Nah, perhatikan. Dalam safar itu akan mengungkap pribadi manusia. Ada orang kelihatan baik ini, belum tentu. Nanti lihat kalau safar. Safar akan mengungkap hakikat seseorang. Orang ini egois apa enggak? Orang ini enggak sabaran apa enggak? Ini orang mau menangnya sendiri. Orang ini gampang marah-marah. Safar akan mengungkap kepribadian seorang. Makanya begini, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kalau di pengadilan ada orang bersaksi, Pak Hakim saya bersaksi dia ini orang baik. Ditanya sama Umar, kamu sudah pernah safar bepergian bareng dengan dia apa belum? Belum wahai khalifah. 2, kamu sudah pernah urusan uang sama dia? Belum wahai khalifah. Kamu belum kenal siapa dia. Orang akan nampak kepribadian aslinya dalam 2 hal. Yang pertama ketika safar. Nanti panjenengan kalau safar akan nampak Bu, ada orang nggak sabaran. Ada orang tua ditinggal. Perhatikan yang menjadikan mabrurnya itu tidak sekedar panjangnya zikirnya Bapak Ibu. Yang menyebabkan haji mabrur tidak hanya lamanya sholatnya Bapak Ibu. Terkadang yang menjadikan mabrur itu lihat orang tua jalannya timi-timi, samen tuntun, samen aja. Ini yang kadang-kadang menjadikan mabrur ya haji kita. Makanya benar-benar pasang niat. Kalau haji kita untuk Allah, enggak ada marah-marah Pak. Pokok enggak nyaman, ingat hadisnya tadi itu. Sungguhnya pahalamu sesuai dengan kadar capekmu dan kadar harta yang kau lakukan. Mau marah-marah ingat enggak jadi. Barang siapa haji karena Allah, tidak berbicara kotor, tidak berbuat yang negatif, maka dia pulang ke tanah air kayaumi waladathu ummuhu, seperti dia pulang seperti dilahirkan ibunya kembali. Mau marah ingat lagi. Nah, nomor 4 kan sabar. Sabar itu ada 3. Silakan dicatat. Sabar itu ada berapa? 3. Dan 3-tiganya diperlukan dalam haji. Saya ulangi ya. Sabar itu ada berapa? 3. Dan 3-tiganya ini diperlukan dalam haji. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Saya mau tanya Bapak Ibu, orang taat itu butuh sabar enggak? Butuh. Panas-panas ini, waduh gitu tawaf panas ini. Akhirnya kan ingat sabar dalam ketaatan. Waduh, ini kaki saya sudah capek-capek gini kok tawafnya masih lama.
kemudian ada desak-desaan. Ingat bahwa dalam ketaatan butuh apa? As-sabru ala tarkil ma'asi. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sudah enak ketemu sama teman dekatnya, mau ngobrolin orang lain. Ingat, dilarang kita. Enggak jadi. Sabar. Sabar tidak ngerasani orang. Ngerasani itu apa? Menghibai orang. Mau marah-marah, ingat, kita sabar dari kemaksiatan. Yang nomor 3 adalah as-sabru anil masoib. Sabar dalam ujian. Kadang-kadang jalan sandalnya apa? Putus. Sabar diuji. Itulah yang akan memabrurkan haji kita. Enggak usah gerundel. Mau jalan ditinggal temannya, sudah sabar saja. Tenang, jaga hati terus. Main tadi kan disampaikan oleh Ustadz Ma'mun, ya Allah jadikan dalam pandanganku cahaya. Itu tujuannya itu. Mengawal agar pandangan kita selalu ke haji yang mabrur tadi. Pokoknya kalau mau marah, ada sesuatu yang enggak enak, ingat hadis ini. Kembalikan niat, lillah. Kalau sudah lillah, semua akan gampang. Semua akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, jadi sabar ada berapa tadi? Ada 3. Kemudian yang nomor berapa ini berarti? 5. Cara meraih apa tadi? Mabrur, yang nomor 5 ini. Memaksimalkan ibadah di tanah haram. Kalau pengen mabrur, yang terakhir adalah memaksimalkan ibadah di tanah haram dan sekitarnya. Kalau di Arafah, al-hajju Arafah. Intinya haji itu Arafah. Nanti di Arafah, Bu, ketika Bapak Ibu wukuf, sudah jangan banyak ngobrol. Ingat sama Allah. Tumpahkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keluh kesah kita. Dan Allah itu berbangga dengan orang-orang yang tawaf. Orang-orang yang apa tadi? Wukuf di Arafah. Karena itu yang jadi jenderal, nggak ada jenderal di situ. Pakaiannya sama semua. Nggak ada wangi-wanginya di situ. Bau semua. Yang bau maksud saya ya. Karena nggak boleh pakai wangian. Yang jenderal di rumahnya, presiden di rumahnya, panglima perang di rumahnya. Di situ sama semuanya. Allah ingin orang ini benar-benar hatinya lulu lantak di hadapan Allah. Makanya dalam riwayat dikatakan Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku di penghujung hari Arafah. Pakaiannya berdebu, ya rambutnya kucel. Tetapi aku mengampuni dosa-dosa mereka. Makanya kalau di Arafah nanti itu jaga hati, jaga pandangan, ngomong yang baik-baik, berdoa yang baik-baik. Maafkan semua hamba-hamba. Keburukan-keburukan yang kita perbuat selama ini. Jadi kalau ingin diputihkan oleh Allah, ya kita putihkan. Dikit lagi. Biasanya yang sering ditanyakan, sebelum saya ditanyai, saya ngomong aja kan gitu. Biasanya, Ustadz, ciri-ciri haji mabrur itu bagaimana? Kalau tadi kan syarat, upaya, bagaimana cara menggapai haji mabrur. Maka sekarang cirinya apa? Ciri haji mabrur itu bagaimana? Ciri haji mabrur itu dilihat dari 3 segi. Saya ulangi, silakan dicatat. Ciri haji mabrur itu dilihat dari 3 segi. Yang pertama, sebelum berangkat haji. 2, nanti saya terangkan. Orang itu hajinya mabrur apa enggak dilihat dari 3 hal. Sebelum berangkat haji, ketika menunaikan haji, dan sesudah haji. Maksudnya bagaimana Ustaz? Yang pertama sebelum haji, kita lihat. Kalau setiap hari sebelum haji ini hatinya terpaut dengan Ka'bah, hatinya rindu dan selalu berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna
ziyarata baitikal haram hajjan wa umratan ya Allah. Setiap sujud begitu. Selalu rindu, ya Allah mudahkanlah ya Allah. Saya mau tanya Pak, jujur. Dan nggak usah dijawab, di dalam hati masing-masing aja. Selama ini dalam sujud-sujud kita doa enggak kayak gitu. Ya Allah mudahkan haji saya. Ya Allah mudahkan haji saya. Kalau belum enggak apa-apa, tapi karena alhamdulillah ada acara ini, saya mengingatkan kita semuanya. Mulai sekarang di tengah-tengah sujud, kita gantungkan nih hati, perasaan kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Jadi sebelumnya itu sudah hatinya, badannya, pikirannya diperuntukkan di situ. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna ziyarata baitikal haram hajjan wa umratan ya rabbal alamin. Ya Allah berikan rezeki kepada kami berupa haji dan umrah ke tanah harammu, tanah sucimu. Terus berdoa. Terus kedua, sebelum berangkat ini dia ingin hanya haji untuk Allah. Pasang niat. Karena saya insya Allah di sini insya Allah orangnya baik-baik semuanya. Tapi kan tugas kita saling mengingatkan. Kan bukan begitu kan Bu ya? Gitu ya kan? Jadi harus saling mengingatkan. Tapi insya Allah yang di sini baik-baik semuanya hati-hatinya. Tapi tidak menutup kemungkinan setan itu datang. Ingin aku nanti kalau pulang supaya aku yang aslinya tidak Pak Haji jadi Pak Haji. Supaya nanti status sosialku bertambah. Supaya nanti aku bisa berbangga dengan teman-temanku. Lah mumpung kita belum berangkat, ayo kita perbaiki niat semua itu. Ayo kita perbaiki niat semua. Ikhlas ini pelajaran paling berat Pak. Apalagi di zaman medsos ini. Ini yang pertama nih. Harus kita tata hati kita sebelum berangkat. Itu satu. Yang kedua, ketika berangkat. Atau mohon maaf, ketika apa? Melaksanakan. Orangnya gimana? Kalau males-malesan, ya berat mabrurnya. Tapi kalau sergap, semangat, madep, mantep. Ibadahnya khusyuk. Tidak mau lea-lea. Selalu aktif. Berdoa. Baca Quran capek, ganti zikir capek, mungkin tidur dulu, enggak apa-apa. Tapi diisi hari-hari dengan ketaatan. Dengarkan azan, kalau memang kita dimudahkan oleh Allah, segera ke masjid. Jadi benar-benar bibir kita ini basah dengan zikir. Lisan kita ini basah dengan zikir. Banyak-banyak istighfar. Ya, kata para ulama, khairud doa al-istighfar. Sebaik-baik doa itu istighfar. Bu, Pak, saya mau tanya, ada seorang nabi yang pernah dimakan ikan paus. Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Iya dah? Ketika Nabi Yunus dimakan ikan paus, tahu nggak doanya? Apakah doanya begini? Ya Allah, keluarkanlah aku dari perut ikan paus. Enggak, bukan gitu doanya. Doanya beliau adalah ngakui dosa. Mengakui dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini penting. Ada seorang laki-laki datang ke tabi'in Hasan al-Basri rahimahullah. Dia mengeluh. Wahai guru kami, bagaimana ini? Hujan lama tidak turun-turun. Sedangkan tanaman-tanaman kami gersang, hewan-hewan ternak kami mati kehausan. Tolong berikan wasiatmu wahai guruku. Kata Hasan al-Basri apa? Itu kalau zaman sekarang ya, datang ke guru, ke ustadz, ke tuan guru, ke kiai, oh amalkan ini sekian kali, panjang lah gitu kira-kira. Tapi lihat apa nasihatnya Hasan al-Basri. Ketika dikeluhkan kepadanya, hujan lama nggak turun, hewan mati, tanaman gersang, kata Hasan al-Basri apa? Irji'u, ulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Mohon ampunlah kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Disuruh istighfar, orang ini pulang. Datang lagi orang yang nomor dua. Wahai guru kami, bagaimana ini? Telah lama Allah tidak menganugerahkan anak kepada kami. Padahal kami ingin masa tua kami ada anak yang mengurus kami. Tapi sampai sekarang istriku belum hamil-hamil juga. Tolong berikan wasiatmu. Kata Hasan Basri, ulanglah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus datang orang nomor berapa? Nomor 3, wahai guru kami, sungguhnya telah lama Allah menimpakan kemalangan hidup, kemelaratan, kefakiran kepada kami. Dan kami hidup dalam kesengsaraan. Tolong berikan wasiatmu, wahai guru kami. Kata Hasan al-Basri, pulanglah,
Perbanyaklah beristighfar, minta ampun, perbaiki hubunganmu sama Allah. Datang orang yang nomor 4, wahai guru kami, bagaimana ini? Tanaman-tanaman kami gagal panen, sehingga kami mengalami paceklik yang panjang. Berikan pendapatmu. Kata Imam Hasan al-Basri, ulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbanyaklah istighfar, minta ampun sama Allah. Ucapannya Hasan al-Basri ini didengarkan muridnya, dan muridnya setelah orang-orang ini pergi ditanya sama murid-muridnya. Wahai gurunda, telah datang kepada panjenengan, kepada Anda 4 orang yang membawa masalah hidup berbeda-beda. Yang satu hujan tidak turun, yang satu nggak punya anak, yang satu fakir melarat, yang nomor 4 gagal panen. Tapi kenapa solusinya kok cuma 1? Apa solusinya tadi? Memperbaiki hubungan dengan Allah dan istighfar. Dijawab sama Imam Hasan al-Basri, itu solusi bukan dari diriku. Tapi lihatlah surat Nuh. Ya, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Kalau kalian beristighfar, yursilis samaa alaikum midrara, Allah turunkan hujan lebat membawa rezeki. Wa yumditkum bi amwal, Allah berikan kepadamu harta yang banyak. Wa banin, dan Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah berikan kepadamu tanaman-tanaman rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Saya mau tanya, tolong dijawab. Kira-kira 4 tadi itu ada di ayat ini enggak? Tolong dijawab dong. Ada. Padahal enggak minta. Cuma istighfar saja. Enggak begini. Oh, gini cara doanya. Robbana hablana min. Enggak gitu. Cuma suruh ngakui dosa. Lah di Arafah itu nanti saya pesan kepada Bapak Ibu, perbanyaklah istighfar. Khairud du'ai al-istighfar. Sebaik-baik doa itu istighfar. Ustadz, saya itu pengen istighfar, Ustadz. Saya itu pengen mengakui dosa, tapi saya itu bingung, Ustadz. Saya nggak tahu dosa saya itu yang mana. Ini bahaya. Ini lebih bahaya karena kita nggak sadar. Loh, kadang-kadang orang itu begitu. Perhati Bu ya. Ya. Tidak merasa berdosa dari dosa. Itu lebih dosa daripada dosa itu sendiri. Hukuman terbesar bagi ahli dosa adalah Allah jadikan dia tidak merasa berdosa. Itu bahaya. Itu menutup pintu tobat untuk dirinya. Makanya terus kita harus istighfar. Minta ampun sama Allah. Dan seperti yang saya katakan tadi di Arafah itu, perbanyaklah istighfar yang banyak. Seperti yang saya katakan tadi, ikhlaskanlah dan maafkanlah semua hamba-hamba Allah. Agar kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Ibu dan kita semuanya ini diberi kemudahan bisa haji, umrah, dan semoga haji umrah kita mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustadz Fadlan yang telah memberikan materinya pada saat ini. Kita akan masuk sesi tanya jawab juga untuk PIHK, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Saat ini ada Pak sama Bapak Wahyu. Insya Allah kita akan ada sesi pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian tentang ibadah haji khusus. Dan langsung bisa bertanya kepada pakarnya, kepada Bapak Haji Amando. Dan ada yang perlu dipertanyakan lagi Bapak Ibu sekalian untuk keberangkatan ataupun untuk persiapan ibadah haji khusus ini. Terutama Puroda sekarang. Boleh Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti sudah jelas semuanya ya. Boleh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kira-kira nih kita menginapnya di hotel apa ya kira-kira? Itu aja Ustadz. Ya. Bismillah. Baik ya, pertanyaan tadi sebenarnya
sudah kami siapkan ke waktu kita berkunjung ke Saudi tanggal 30 sampai tanggal 8. Ini pertanyaan ini untuk hotel ekonomi ya. Maaf Pak ya. Jadi kita insya Allah berangkat itu kan tanggal 30 seperti yang saya sampaikan awal. Tanggal 30 sampai tanggal 7. Itu kita posisi ada di apartemen. Nah, apartemen ini kita sudah siapkan kontrak. Setelah itu tanggal 7 kita menuju, ini kita bicara itinerary aja, jadi jadwalnya step by step. Jadi tanggal 30 kita masuk ke Jeddah, sampai di Jeddah kita umroh dulu. Setelah umroh kita balik lagi ke apartemen. Nah, tanggal 30 sampai tanggal 7 kita posisi di apartemen ini, kita memperbanyak, yaitu sesi seperti ini. Ada kajian, terus ada manasik, istilahnya kita perkaya untuk supaya para jamaah itu lebih mantap dalam melakukan ibadah haji. Tanggal 7 kita akan buncur menuju ke Mina. Jadi ini masih tentatif ya. Nah, tanggal 7 kita menuju ke Mina. Di Tanah Mina kita sama, kita mengerjakan yang dijelaskan Pak Makmun tadi sampai tanggal 9 subuh kita mulai bergerak untuk wukuf. Ya, tanggal 9 kita wukuf, kita mabit di Musdalifah, tanggal 10-nya itu sudah bergantian, terus tanggal 11, 12, 13 itu insya Allah kita juga akan melempar jamarot. Setelah tanggal 13 itu kita kembali lagi ke apartemen. Apartemen kita posisinya juga di Mekah. Nah ini masih kami diskusikan dengan tim juga, apakah dari tanggal 14, 15 sampai tanggal 20 itu kita pakai untuk di hotel, atau di apartemen itu kita pakai bis untuk menuju ke Haram. Ya. Setelah tanggal 20 kita akan bergerak ke Madinah, Pak. Sampai kira-kira 4 hari kita nggak arba'in ya, jadi tanggal 20 sampai tanggal 24 kita posisi di Madinah. Hotel juga kita siapkan, tentunya karena ini visa furoda, jadi kita punya beberapa hotel. Kita belum bisa pastikan, tapi kita sudah blok beberapa hotel di Madinah. Nah, kalau di Madinah ini, insya Allah hotel tersebut akan dekat dengan Masjid Nabawi. Begitu. Jadi tidak perlu kita ada kendaraan kayak bis, enggak, kita cukup jalan kaki. Tapi kalau di Mekah memang kita harus memakai sarana bis. Dari Madinah, karena pesawat untuk saat ini pesawat yang kita booking itu sementara masih Jeddah. Jadi datang ke Jeddah, pulangnya juga ke Jeddah. Jadi dari Madinah nanti kita kembali lagi ke Jeddah. Itu itinerary-nya dari program Furoda yang ekonomi, khususnya Maktab 55. Nanti, itu kan kita lihat, ya benar. Jadi gini Bu, seat pesawat yang kita booking sementara ini kan nanti jamaah yang di kelas ekonomi itu ada 100 sekian. 100 sekian tuh saya baru punya seat itu kan 90, masih ada kekurangannya. Jadi ini kita akan yang sisanya akan kita carikan pesawatnya. Tapi secara garis besarnya itu kita mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 24. Jadi yang naik SV 24 itu sudah menuju ke Jeddah. Sementara itu karena kita juga sudah mempersiapkan itu baru 90, mungkin kekurangannya nanti tadi Pak Wahyu dari VIP juga tanggal 3 itu ketarik ke sana. Kalau memang seatnya masih mencukupi, kalau enggak ya ada 2, SV sama Qatar. Kita sih berharap satu untuk yang Furoda ekonomi itu 1 hari. Artinya kalau enggak SV sama Qatar, kalau Qatar itu nanti transit resikonya. Artinya transit itu tidak langsung. Seperti itu. Tapi ini masih baru ya Bu ya, masih gambaran aja. Nanti kalau sudah kejelasan visa keluar baru akan kita umumkan. Umumkan fixnya berikut itinerary yang fix. Tapi Bapak dan Ibu jangan khawatir karena kita kemarin ke Saudi kita sudah
negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Artinya posisi kita aman, dan lagi haji tahun ini kan cuma dibatasi 1 juta. 1 juta. Kalau biasanya musim haji yang tahun-tahun lalu kan 4 juta, artinya ketersediaan hotel itu lebih longgar daripada haji-haji tahun yang sebelum-sebelumnya. Begitu saya rasa. Terima kasih. Mungkin ada lagi bisa. Yep. Ya. Ya. Betul. Ya, makasih. Ini sebenarnya harus kita konsultasikan dengan Ustadz Makmun. Ya itu. Tapi kalau kita buat kesepakatan, insya Allah nanti sebelum kita berangkat kita kan akan ada semacam gini ya, pertemuan. Nah pertemuan itu nanti kita bahas lah. Artinya kalau dari kami, dari saya pribadi, kita mengambil afdolnya aja kita ngambil niatnya di atas pesawat seperti itu. Karena kalau kita ada yang saya di bandara itu nanti jadi suatu dalam tanda kutip akan memperlama. Kita kan jumlahnya 100 orang ya. Kalau tidak kompak, saling tunggu-tunggu nanti sabar itu ujiannya tambah besar. Nah, kalau kita udah sepakat udahlah kita nanti ambil ya niatnya di atas pesawat ya lah. Kita seperti itu. Insya Allah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Handono. Ada lagi? Ya, terima kasih. Saya mau tanya ke Pak Handono, dari awal tadi ada penjelasan bahwa akan ada PCR ya Pak ya. Nah itu hasilnya kayak apa? Nanti negatif positifnya bagaimana? Kita negatifkan Pak. Bismillah. Seandainya ini Pak. Apa negatif di positif? Jadi insya Allah seperti ini Pak. Jadi saya juga akan memberikan masukan ke para jamaah ya. Dalam waktu yang dekat ini, mohon Bapak dan Ibu menjaga kondisi. Jadi itu wajib lah. Arti kata karena kita tahu sendiri paket ekonomi itu maktabnya 55. Maktab 55 kalau Bapak dan Ibu, saya bukan untuk ini ya, tapi saya kasih gambaran aja. Untuk melempar jamaro dari Mina ke itu, kira-kira pulang perginya itu 2 kilo. Dekat lah. Karena dekat itu apa? Kita jalan tuh bareng-bareng. Jadi nggak berasa. Nah, itu tapi kalau kita nggak mempersiapkan diri, nah itu. Jadi saya secara pribadi kalau Bapak Ibu ini mungkin sekarang udah mulai nata, ya istilahnya cukup, sering olahraga, itu insya Allah itu. Nah, kalau masalah PCR itu sudah kita sebagai travel udah pengalaman lah Pak. Insya Allah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Handono. Ada lagi yang bertanya? Sebelum kita ke praktek, ada praktek hari ini nanti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak, saya menyambung pertanyaan dari Bapak yang sebelah dari Kalimantan sebagai penyambung lidah. Jadi begini Pak, tadi kan disampaikan untuk tes PCR ini dibantu, dinegatifkan ya Pak. Ya Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah kita dibantu diberangkatkan. Nah, kalau memang positif berarti kan rahasia umum kita nih Pak. Berarti kan positif tetap berangkat. Nah berarti kan saya lah misalnya positif berarti saya sakit nih Pak. Nah gimana perlakuan PPH terhadap saya yang sakit ini gitu Pak. Tapi tetap berangkat. Jangan sampai menular ke rombongan yang sehat gitu Pak. Adakah prokes-prokesnya, langkah-langkahnya. Itu Pak. Nggak apa-apa berangkat alhamdulillah ya. Kita dibantu ya Pak.
Tapi kalau ini kan Ibu udah tahu nih, atau saya lah dengan Bapak yang cuma tahu positif. Tapi saya harus, karena saya merasa beban tanggung jawab, saya nggak boleh dong nolarin ke orang lain gitu Pak. Tapi ini seandainya Pak, mudah-mudahan jangan ya Pak ya. Ini saya pertanyaan dari Bapak Kalimantan, Pak saya Pak Iskandar Pak. Nah pertanyaan dari saya Pak, saya update berita itu untuk Raudah nih, Raudoh. Itu pakai aplikasi Pak, pakai aplikasi. Nah ini tolong disosialisasikan ke kami dari sekarang bagaimana caranya untuk supaya ya kami jemaah Raudah ini juga punya kesempatan untuk masuk Raudah dengan aplikasi itu Pak. Jadi kita juga bisa gitu mengoperasionalkannya. Terima kasih Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Pak. Ini pertanyaan memang yang nomor satu agak berat kita jawab ya. Karena kita kondisikan negatif itu ada dua. Maksudnya dua itu dites beneran apa tidak dites gitu loh. Nah itu saya, jadi kalau tadi Bapak ngomong lah, kalau saya positif loh, gimana labnya juga mungkin tidak ngambil sampel, begitu. Tapi insya Allah begini, kalau Bapak merasa badannya kurang enak atau kurang nyaman, tolong dijaga secara pribadi, wah badanku ini nggak enak gimana, itu saya minta dengan sangat jamaah tersebut bisa membawa dirinya lah. Ininya seperti itu. Karena kalaupun kita disuruh istirahat 1, 2, 3 hari, kan waktu furoda ini sangat mepet. Ya, kalau itu kita disuruh istirahat, memang kita bisa recover ya. Tapi kalau dibatasi sama pemerintah Saudi, tanggal 4 lo harus masuk. Walaupun kamu punya visa, kalau masuk tanggal 5 tetap disuruh pulang. Ya, itu. Ya, jadi kita sama-sama dalam tanda ini menjagalah. Artinya kalau kita merasa badan sudah nggak fit, ya udah pakai masker atau jaga jarak. Ya seperti itulah. Ya, insya Allah kita semua berdoa semoga diberi kelancaran, visanya keluar cepat. Masuk cepat itu dan 2-3 hari sudah kelar sehingga saya bisa ngefikskan pesawatnya, hotelnya, dan mungkin Bapak tadi Ibu juga butuh kan biasanya Pak aku ini mau cuti ini tanggalnya kan pencerahan bahwa haji itu ada tiga macam, yaitu ada kuota, ada reguler, kuota khusus dan furoda. Nah kalau furoda itu tadi seperti Pak Direktur tadi ngomong, ya belum pasti. Berikutnya adalah masalah masuk ke Raudoh. Sebenarnya semua tempat itu sekarang by system. Jadi pemerintah Saudi itu semua sekarang by system. Nah, tapi kita sebagai operator dan juga kita sebagai fasilitator tentunya memahami tidak semua jamaah kondisinya dan ya istilahnya seperti semacam itu tuh sama. Kita akan bantu Pak. Jadi kita akan bantu untuk masuk ke dalam Raudoh, terutama Bapak dan Ibu-Ibu. Ini memang tidak, insya Allah kita bantu tidak perlu pakai aplikasi. Ya, tapi pengalaman saya Pak, saya ini Ramadan kemarin, akhir Ramadan itu berangkat umroh alhamdulillah. Terus kemarin waktu tim Sapuhi 8 orang itu juga berangkat. Tapi 2 kali saya nggak pernah bisa masuk Raudoh. Ya, nggak bisa Pak. Bisa nggak pakai aplikasi bisa. Tapi saya lihat itu ya memang pakai aplikasi Pak. Tapi memang ya itu tadi 2 kali kesempatan yang sana saya belum bisa masuk. Karena sudah waktunya tapi kelihatannya kondisi seperti ini mereka tutup. Nggak bisa. Jadi kalau buat saya sih memang kalau dalam musim haji itu tempat-tempat seperti itu memang ya tidak menjadikan keharusan. Kalau mau ambil waktu kita umroh, itu waktu lebih longgar, waktunya ya istilahnya tidak seketat haji pada musim haji. Tapi tetap kita sebagai fasilitator akan mengatur, mengesetting hal tersebut. Cuman satu syaratnya adalah kedisiplinan daripada jamaah. Karena sekali kita sudah ngasih waktu jadwal sekian itu harus on time. Kalau enggak ya seperti kemarin saya itu, karena saya cuma bawa sekeluarga
Jadi waktunya terlalu lunak. Ternyata sana, oh enggak bisa ini, kamu jalan lagi segini. Enggak bisa sudah. Kelewat, kita buat jadwal lagi sudah waktunya kita harus berangkat ke Mekah. Kemarin juga waktu kita tim juga untuk negosiasi, yaitu karena waktunya padat, sudah kita nggak akan bisa ke sana. Seperti itu Bapak dari kami. Dari waktu yang on time, istilah sabar itu kan biasanya berhubungan dengan waktu ya Ustaz ya. Wah ini jamnya sekian ada yang mau simulasi, nah itu tetap akhirnya sabarnya harus ditumpuk banyak. Insya Allah itu dari kami Pak, Bapak, Ibu, jamaah, mungkin saya serahkan lagi. Kalau ada pertanyaan. Baik, silakan ada lagi yang bertanya, Ibu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi pertanyaannya mengenai furoda ekonomi. Ada jamaah bertanya mengenai furoda yang VIP nih Ustadz. Apa fasilitas yang didapatnya? Mungkin beliau masih kurang jelas perbedaan ekonomi dengan VIP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejamaah dari Jakarta Timur. Siap. Jadi jauh bedanya Bu. Jadi kalau kita ngomong tadi saya sempat singgung maktab 55 ya. Kalau kita ngomong maktab 55 dengan maktab yang VIP 114 itu dari segi kita jalan untuk ngelempar ke Jamarot jelas beda. Kalau di 55 itu mungkin 2 kilo, kalau yang 114 itu mungkin enggak sampai sekilo. Enggak sampai 1 kilo untuk ngelempar Jamarot. Ya, itu. Terus lain-lainnya mungkin kalau tenda tetap ber-AC, tetap kita ada kasur dan bantal. Itu aja sih Bu. Dan ditambah mungkin nanti karena Ibu pakainya VIP dari Mas Wahyu, mungkin nanti bintang hotelnya itu mungkin di bintang 5. Kalau kami yang di ekonomi mungkin bintang 3. Gitu aja. Ya, sama-sama. Oke, baik. Pertanyaan satu lagi, atau kalau tidak ada pertanyaan kita akan langsung ke sesi praktek. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Cukup, baik. Oke, sebentar. Baik, alhamdulillah sesi tanya jawab untuk sore hari ini ternyata sudah cukup jelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian menerima informasi yang utuh dan mudah-mudahan nanti dicerna dan bisa dilaksanakan di Mekah dan Madinah nanti. Baik, insya Allah sekarang sesi yang selanjutnya adalah sesi langsung praktek ibadah haji. Kepada Al-Ustadz Ma'mun, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan tentang teori, sekarang kita masuk ke praktek. Namun kalau saya simpulkan ketika saya tanya, sudahkah semuanya berangkat umroh? Hanya 3 saja yang belum. Hanya 3 saja yang belum, dan itu wanita ya. Yang laki-laki ada yang belum ya. 1, 2, loh kok tambah banyak? Tadi cuma 3 ya. Iya. Untuk penggunaan kain ihram. Ini penting untuk diketahui, baik yang sudah pernah ataupun yang apalagi yang belum ya. Bagaimana cara penggunaan kain ihram agar ia bisa terikat dengan baik.
pakai sabuk atau tidak. Kemudian yang terpenting dia bisa menutup aurat ya. Baik. Bapak Ibu, dalam penggunaan kain ihram bagi jamaah laki-laki berbeda dengan perempuannya, karena kalau perempuan tidak ada pakaian khusus dalam berihram. Bagi laki-laki ada dua kain. Yang keduanya ukurannya sama, bentuknya sama, warnanya sama ya. Yang nanti dipakai di bawah ini namanya izar, dan bagian atas yang dipakai di atas itu namanya ridah. Saya ingin ada satu orang yang jadi model untuk bisa mempraktekkan. Ada? Bapak yang sudah pernah melaksanakan umrah, ada yang siap untuk sama-sama berbagi ilmu untuk bisa memperagakan? Sambil nanti saya pandu. Baik, silakan Bapak. Perhatikan terutama yang punya perut lebih ya. Ya, betul itu. Bapak Ibu, mungkin yang sudah pernah umroh bisa perhatikan rata-rata kesalahan umum yang terjadi bagi laki-laki yang perutnya lebih itu membiarkan, karena terbiasa pakai celana, pakai sabuk di bawah pusar. Ketika melakukan lipatan ini, dia taruh di bawah pusar. Kemudian saat tawaf yang dimana itu syaratnya harus menutup aurat, dia tawaf pusarnya bahasanya ngalor ngidul gitu. Sah nggak tawafnya? Terbuka auratnya. Ada syarat yang tidak terpenuhi. Karenanya perhatikan, terutama siapa yang perutnya lebih. Udah berani. Oh ini masih ini. Silakan. Bapak biasa menggunakan seperti apa? Silakan. Biasa mau gandengan sama istri. Oh gitu. Iya, dibikin buntut ya Pak ya. Ya. Kosong Bu ya. Iya, terus. Oh itu dimasukkan. Baik. Sebenarnya tidak ada cara khusus ya, terserah. Yang terpenting dia bisa tertutup auratnya dan tidak mudah lepas. Baik, nanti setelah beliau pakai kita review ya. Sudah? Oke. Baik. Ini tadi dicoba Bapak membuka langkah ya dan tidak terbuka. Baik. Kita akan banyak jalan waktu tawaf tuh. 7 kali putaran kan ya? 7 kali putaran jalan. Biasanya bagian dalam ini Bapak akan ketarik, Pak. Ini lumayan aman ya karena dia dalam. Iya. Karena kadang ini hanya ada di samping, tapi pastikan ini bisa jauh ke dalam ya. Dan sebenarnya akan mudah kalau saling bantu. Kalau saling bantu lebih mudah. Namun kalau misalkan minta bantuan teman, pastikan masih pakai celana dalam. Iya. Baik, silakan dibuka dulu Bapak. Kadang ada yang abai. Iya. Disangkanya ini dibantu temannya sementara dia lupa kalau sudah tidak pakai celana. Baik. Panjangkan baik, pegang sekadar yang Bapak nyaman. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Oke, seperti ini. Nah, mintakan temannya untuk memasukkan ini ke dalam. Ya, Bapak biarkan saja. Bapak tangannya pegang. Bapak diam. Ini dimasukkan ke belakang. Nah, kalau sampai titik ini, insya Allah aman ya. Kalaupun nanti kita banyak jalan, ini aman. Baik, ini masuk sini. Dorong sini, nah, tarik, nah, tutup. Rapi nggak? Lebih rapi kan? Tuh, tadi bendelnya gitu, gede betul tadi. Oh, tadi. Segini enak nggak? Mudah nggak? Saya ulang sekali lagi ya.
saling bantu akan lebih mudah. Sebenarnya bisa juga pakai cara sendiri, cuman saya sedang berkendala untuk mempraktekkan. Sekali lagi, Bapak panjangkan bagian yang kanan, nah terus kanan ini dibentangkan seukuran nyaman. Jangan terlalu jauh. Nah, ya segini. Yang itu juga jangan terlalu jauh. Nah, yang sebelah sini, lebihannya ini, mintakan teman kita untuk mendorong sini, masukkan. Kalau mau ada, Bapak agak ngadep ke sana. Lihat, kalau mau bikin buntut-buntutan seperti ini. Bisa dilebihkan untuk bisa pegangan. Baik, seperti ini. Silakan sekarang dorong. Bapak sebentar. Kalau sudah dimasukkan sini, ini tarik, Pak. Waktu neken di sini, ini tarik ke sana, ini tarik ke sini. Nah, ini akan lebih kencang lagi. Nah, sekarang Bapak gulung. Kencang nggak, Pak? Saya yakin tanpa sabuk pun ini udah sangat kencang. Yakin kencang, Pak? Saya coba ya, Pak. Oh iya. Baik, yang juga bagian bawah ini ada namanya izar. Pastikan bagian atasnya menutup pusar. Harus ada di atas pusar, bagian bawah di atas mata kaki. Seperti ini ya. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, yang baru ataupun yang sudah pernah, pastikan ini bisa cara penggunaannya. Baik, silakan bagian atasnya ini rida. Penggunaan rida, ya, selalu menutup kedua pundak ya, selalu menutup kedua pundak. Gimana? Boleh. Kedua pundak ini selalu ditutup hanya saat kita melaksanakan tawaf saja mengelilingi Ka'bah, pundak kanan kita dibuka. Seperti ini. Jadi ini membuka pundak kanan dilakukan hanya saat melaksanakan tawaf. Sebelum tawaf, setelah tawaf. Setelah tawaf nanti ada sholat 2 rakaat. Itu sudah kembali menutup pundak. Dikecilin, saya masih ada. Baik, kembali Bapak ditutup kedua pundaknya. Ya. Seperti ini ya, Pak. Aman. Aman. Baik. Tidak ada cara khusus harus seperti apa. Yang pasti bisa menutup ya, bisa menutup bagian atas. Sudah cukup? Ada lagi yang mau coba? Yang belum pernah mau coba? Yang belum pernah umroh? Atau yang perutnya lebih? Ada yang mau coba? Bapak jangan tersinggung ya. Baik. Baik, kaidahnya tidak ada aturan khusus bagaimana cara menggunakannya, tapi kita perlu tahu gimana agar kain ihram terutama bagian bawah ini bisa menutup aurat kita dan tidak mudah lepas. Yang wajib tahu ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ibu-ibu wajib tahu, terutama yang bawa suami, yang sama suami. Karena kalau suaminya sembarangan, yang malu siapa? Ya, baik. Itu bagaimana penggunaan kain ihram. Baik. Setelah kita menggunakan kain ihram, yang perlu kita praktekkan lagi adalah pelaksanaan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini yang sebelah sini bisa diputar kah? Ya, mutar ke sini. Ya, mutarnya ke sini. Ya. Cukup. Udah nggak apa-apa. Cukup udah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Ka'bah. Ka'bah ada 4 pojokan ya. 4 pojokan. Ini pojokan Hajar Aswad, di bagian sebelah sana ada yang setengah lingkaran namanya Hajar Ismail. Namun saat ini tidak perlu banyak saya jelaskan karena sekarang memang Ka'bahnya dalam kondisi terpagari. Kalau dulu waktu masih dibuka, banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk bisa mencium. Baik itu
yang hendak melaksanakan tawaf ataupun yang sudah melaksanakan tawaf berusaha keras untuk bisa mencium. Apa keutamaannya kalau yang bisa mencium Hajar Aswad? Ada yang tahu? Kenapa? Yang pertama bisa menunaikan apa yang telah ditunaikan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Yang kedua, yang lebih teristimewa lagi seperti ini. Kok jawabnya ragu-ragu? Berapa menit? 140, ada 360, ada berapa lagi? Iya, 60 kali 12, 60 kali 24. Ya segitu ya. Baik, dalam 24 jam, sekian menit, berapa detik? Baik, ngitungnya keder. Baik, gambarannya aja. Kita dituntut untuk bisa terus untuk beramal. Ya, terus untuk beramal soleh. Di saat kita menunaikan salah satu amal ibadah, misalkan sedekah, saat ini saya sedekah, di muka bumi ada nggak di menit yang sama, di detik yang sama orang melakukan sedekah? Kalau saya sekarang melaksanakan sholat sunnah, ada nggak di tempat lain di muka bumi orang melaksanakan sholat sunnah? Iya, di jam 12 menit yang kesekian, detik sekian, nama si Ahmad bersedekah ke yatim. Di Mesir, di Malaysia, di apa? Tercatat nggak? Semuanya tercatat. Tapi kalau di menit 12, di jam 12, menit ke 30, coba amalan apa yang sama seperti ini? Amalan sunnah apa yang sama seperti ini? Enggak ada. Cuma amalan ini luar biasa. Kalau sampai kita bisa mencium Hajar Aswad. Tapi niatnya yang benar ya. Niatnya yang benar. Ngikutin apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa mencium Hajar Aswad luar biasa. Di menit itu, di waktu kita mencium itu, tidak ada orang di muka bumi yang bisa mengikuti tercatat dengan amalia yang sama di menit itu. Keren gak tuh? Ini bahasanya bukan keren, nggak keren, tapi luar biasa kalau kita bisa menunaikan itu. Baik, cuman permasalahannya, ketika kita sedang dalam kondisi ihram, di antara larangannya itu adalah kita dilarang menggunakan wangi-wangian ya, menggunakan wewangian. Ingat terutama ibu-ibu ya, yang biasa menggunakan tisu basah, terus biasa menggunakan apa lagi? Hal-hal yang berbau parfum selama dalam kondisi ihram hindari untuk penggunaannya. Termasuk biasanya di Ka'bah ini beberapa bagiannya itu dilumuri parfum, Karenanya kalau dalam kondisi ihram atau hendak melaksanakan tawaf tidak dulu mendekat ya, tidak dulu mendekat karena sekarang sudah dibaluri parfum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampai ketika melaksanakan tawaf, kemudian ada peluang, misalkan dibuka, kemudian ada peluang untuk mencium, kita bisa mendapatkan peluang itu, tapi membuat yang lain jadi keder. Loh, ibu tadi mana gitu? Perasaan dihitung tadi ada 40, kok ini cuma 39? Yang lain jadi nunggu, yang lain jadi panik, karena hilang satu orang, sementara dia enak-enakan. Ya. Jadi, saat melaksanakan tawaf bersama-sama, jangan sampai ada satupun yang memisahkan diri ya dari rombongan. Pastikan semua putaran tawaf dimulai dari pojokan Hajarul Aswad. Dari manapun datangnya, misalkan kita datang dari pintu King Abdul Aziz, itu dari wilayah sini, dari pintu King Abdul Aziz atau dari King Fahad di sebelah sana, kita akan melakukan putaran, dan putaran mulai dianggap dari bagian 7 putaran itu ketika kita mulai dari pojokan Hajar Aswad. Dengan sebelah kanan ada lampu hijau. Ketika sampai di pojokan ini, angkat tangannya, kemudian kita beristilam. Apa yang kita ucapkan?
Kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dicium nggak? Dicium nggak? Atau ada kan, kalau yang sudah pernah umroh mungkin ada yang muah gitu. Ada? Perlu nggak seperti itu? Perlu nggak kita cium terus gitu, kiss bye? Perlu tidak? Tidak perlu ya. Jadi mencium ini sebenarnya kalau dekat Ka'bahnya dan memungkinkan itu dicium. Dan itu pun memastikan tidak ada parfum. Kemudian kalau tidak dekat, hanya bisa mengusap, diusap, kemudian tangannya dicium. Tapi kalau nggak bisa dari kejauhan, cukup dengan beristilam saja. Dengan kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Kemudian baru kita memulai putaran tawaf. Apa yang kita baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang disunahkan dibaca. Bapak Ibu mungkin sudah baca juga ya, ada doa putaran-putaran tawaf itu. Sudah hafal? Kalau nggak hafal gimana? Jadi mau baca apa? Mau ngikutin guide aja gitu? Mau ngikutin Ustadz? Saya sarankan jangan baca, jangan ngikutin Ustadz. Karena Bapak Ibu akan fokus dengan seperti ini. Misalkan Bapak Ibu mau baca aja deh saya mah gitu. Baik. Ustadznya di depan, kitanya sibuk baca kan. Subhanallah, walhamdulillah. Ketabrak. Sampai mana tadi? Muter lagi, ketabrak lagi, ketenggor tangannya, bingung. Sampai mana? Sibuk untuk membaca. Alah, saya mah ikut Ustadz aja. Ya, Ustadznya udah dari kemarin tawaf. Udah mulai serak gitu. Dia baca, subhanallah. Apa tadi? Walhamdulillah. Apa? Terus sibuk untuk mendengarkan. Padahal ini adalah kita sedang berada di tempat yang mustajabah. Yang banyak orang berharap untuk bisa ada di sana. Dan kita sudah ada di sana. Kemudian disibukkan hanya untuk baca dan mendengarkan, rugi. Sementara Allah faham dengan bahasa, semua bahasa. Bahasa kita Allah faham banget. Bahasa Jawa faham nggak Allah? Sangat faham. Nggak bisa menguntaikan dengan redaksi ataupun tidak bisa menghafal dengan doa-doa yang dipandukan di Al-Quran ataupun di Al-Hadis. Ungkapkan, ya Allah, berapa banyak dosa yang pernah saya lakukan. Sedang tawaf nih, iya, sambil doakan harapan-harapan kita, ya Allah, terima kasih sudah Engkau mampukan saya untuk bisa hadir di sini. Namun rasanya ada yang kurang kalau sampai ibu saya pun belum bisa dihadirkan ke tempat ini. Aku pun punya harapan dengan anak-anak saya, keturunan saya. Meminta, ya Allah, anak saya yang masih belum juga punya kesadaran tentang pentingnya sholat. Ya Allah, hadirkan kesadarannya agar bisa menyadari pentingnya sholat. Terus, saya yakin satu sama yang lain punya harapan itu kan. Saya yakin masing-masing punya harapan itu kan. Gitu. Jangan dibuang kesempatannya hanya sibuk untuk membaca atau mendengarkan. Atau bahkan, karena kan yang tawaf banyak ya, banyak grup ya. Ustadz di depan, bacanya nggak kedengaran. Ada lagi Ustadz di samping, baca lagi ikut sampingnya gitu ya. Nanti akan sibuk seperti itu. Yang ini udah nggak kedengaran lagi, ada lagi gitu ya. Ikut orang Pakistan, ikut orang India, orang mana gitu. Sibuk dengan seperti itu aja. Padahal sayang, upayakan bisa membaca yang disunnahkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selanjutnya silakan. Apa yang kita ingin untaikan, sampaikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sampai pojokan yang di sini. Satu pojokan sebelum pojokan Hajar al-Aswad. Ini namanya rukun Yamani. Di rukun Yamani perlu nggak istilam? Perlu nggak istilam? Tidak ya. Tidak perlu istilam. Kemudian melewati rukun Yamani kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu yang kita baca sampai, pastikan ketika sudah sampai pojok, kita tidak melewati pojokan ini, dan kita harus sudah memulai kembali takbir. Menghadapkah? Enggak.
Memposisikan ini ada di sebelah kiri. Kita angkat lagi, beristilam lagi. Kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Terus ini putaran yang kedua. Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan putaran yang ketujuh. Ada pertanyaan untuk pelaksanaan tawaf? Pastikan selama kita melaksanakan tawaf ini, wudhunya tidak batal. Kalau anginnya sudah nggak ketahan, batal, harus wudhu. Ketika batal, pastikan jangan sampai nyelonong. Pastikan ketua grup atau nanti ustadznya atau siapa yang akan jadi amirnya, sampaikan saya batal. Nanti biarkan amir ini akan menentukan seperti apa. Siapa yang akan menemani, apalagi kalau wanita ya. Yang penting jangan nyelonong. Kalau hitung-hitungan sih, toh paling pelaksanaan toh itu paling berapa menit? Kalau posisi umroh. Tapi nanti ketika kita melaksanakan tawaf ifadah itu yang berat. Karena tawaf ifadah itu kadang-kadang kaki kita nggak napak di tanah. Ke bawah naik gitu. Jadi kita muter kakinya nggak napak ya. Baik, pastikan yang penting selama kita melaksanakan tawaf, wudhu kita tidak batal. Kalaupun batal selesai pelaksanaan tawaf tidak ada masalah. Lanjutkan ke berikutnya yaitu pelaksanaan sa'i, perjalanan antara Safa dan Marwah. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu untuk pelaksanaan tawaf? Secara teknis nanti biasanya setiap tahapan ini sebelum kita memulai pasti akan ada briefing dulu, mengingatkan kembali apa yang harus diperhatikan, kemudian apa yang harus dihindari pasti akan disampaikan. Baik, selesai kita melaksanakan tawaf kemudian sa'i, penting juga untuk kita praktekkan di hari-hari tasyrik ya, ketika kita berada di Mina. Silakan yang halaman ke 63. Ya, ini hari Musdalifah Bapak Ibu. Mana tadi itunya pointer? Ada di luar kali. Bisa naik dulu satu. Naik. Ini turun ini. Bisa naik lagi. Ya, naik lagi. Jadi setelah kita nanti melaksanakan wukuf di Arafah di tanggal 9, malamnya itu malam tanggal 10. Kita berangkat dari Arafah menuju ke Musdalifah. Kita akan mabit di Musdalifah satu malam. Waktunya nanti akan ditentukan bersama di lapangannya, jam berapa kita akan bergerak, dan di saat itu juga kita akan menentukan kita akan ke Mina atau ke Haram. Kalau ke Mina berarti kita akan melakukan jumroh, kalau Haram berarti kita akan melakukan tawaf ifadah. Dan kemungkinan besar kita akan melakukan ini dari Musdalifah kita akan menuju ke Mina. Di Musdalifah seperti Bapak Ibu lihat ini ya, kita akan istirahat seperti ini, ngampar kemudian mencari batu, mengambil batu. Ada batu-batu yang sudah disiapkan oleh maktab, namun ada juga yang kebagian. Kalau yang nggak kebagian berarti ya ngumpulin seperti ini. Saya yakin semuanya nanti sudah disiapkan kantong ya untuk batu ya. Kantong untuk batu. Berapa batu yang mesti dikumpulkan? Kita punya kebutuhan untuk mengumpulkan batu di hari besoknya tanggal 10. Itu kan malam tanggal 10. Besoknya tanggal 10 kita akan melontar jumroh. Waktunya nanti mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh maktab ya. Nanti maktab akan mencatat grup ini jam berapa gitu. Jangan sampai ada yang nyelonong. Pastikan berkoordinasi dengan yang lain, kita akan berangkatnya bareng-bareng. Kita akan berangkat bareng-bareng, jam berapa kita akan berangkat untuk melaksanakan jumroh yang di tanggal 10, namanya jumroh Aqabah. Baik, silakan maju setelahnya. Baik, ini di hari nahar, amaran di hari nahar adalah
melontar jumroh akobah. Lanjut. Yang prakteknya saja. Ya. Perhatikan di tanggal 10 kita butuh 7 butir, ya. 7 butir batu untuk kita lempar di jumroh akobah. Di hari tanggal 10 ini kita tidak ada jumroh wusta ataupun jumroh ula. Jadi hanya 7 saja. Kemudian di tanggal 11 kita ada 3 jumroh yang akan kita lempar. Dimulai dari jumroh ula, kemudian jumroh wusta, kemudian jumroh akobah. 3 dikali 7 berarti 21. Kemudian di hari berikutnya tanggal 12 Dzulhijjah kita akan melempar 3 jumroh lagi. Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. 7 kali 3 berarti 21. Ini kalau kita menjadi rombongan yang mengambil nafar awal, kita butuh minimal 49 batu. Minimal ya. Tapi kadang, mana tadi batunya tuh? Oh iya, tadi udah nyiapin batu. Dan saya minta Mbak Pia berdiri tadi itu. Kalau Bapak Ibu nyiapin batu 7, kadang-kadang nih, kita mau lempar, di belakang kita ada orang gede. Kita ngelempar kena janggut dia, jatuh di sini. Hilang satu. Berarti kurang kan? Berarti kita perlu prepare. Kadang mau melempar begini, ternyata kena kepalanya temen yang ada di depan. Ya ini real ya. Karenanya jangan di hari itu kita cukup sesuai dengan jumlahnya saja. Walaupun mungkin kalau kita dapat jam yang longgar, kita akan santai sambil jalan itu dapat semua. Ini saya lagi menjelaskan di posisi yang sulitnya ya. Kalau kita dapatnya waktu yang longgar, maka santai. Hal-hal tadi insya Allah nggak terjadi. Bagaimana cara melemparnya? Nanti ada banyak macam orang proses melempar jumrohnya. Ada yang saking tawakalnya, kalau saya lihat nggak tahu dia konsepnya seperti apa, tapi saya melihat ini terlalu tawakal. Jadi jumrohnya di sini dia begini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Banyak aneh. Hal ini tidak perlu diikutin ya. Ada lagi dan sempat viral juga itu di haji tahun 2019. Ada yang pakai ketapel. Bismillah, Allahu Akbar. Dia pakai ketapel. Ada yang pas memotret kemudian disebar. Ada juga ya. Tidak perlu ya. Yang penting pastikan semuanya 7 lemparan yang akan sampai ke jumroh. Dan yang disyaratkan tuh bukan kenanya, tapi masuk ke dalam lingkarannya itu. Ya, yang terpenting itu masuk ke dalam lingkarannya. Jadi jangan sampai karena terlalu semangat, gitu. Kemudian balik lagi kena temennya. Semuanya 7 kali lemparan, 7 batu yang kita lempar, dibarengi setiap lemparan dengan mengucapkan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 7 kali lemparan. Ini di hari nahar. Kalau di tanggal 11, ini kita ada 3 jumrah yang kita lempar, dimulai dari jumrah ula dulu. Di jumrah ula, kita akan melempar 7 kali lemparan, pastikan semuanya masuk, kemudian nanti Bapak Ibu akan diajak agak minggir ke kiri, kemudian berdoa. Menghadap ke Ka'bah, kemudian berdoa. Doanya apa? Masing-masing punya hajat ya. Masing-masing punya hajat, tidak perlu harus dipimpin. Selesai doa, kita lanjut ke jumrah yang kedua, yaitu jumrah wusta. Ula ini pertama, wusta ini yang tengah. Kita jumrah lagi, berapa kali lemparan? 7. Pastikan semuanya masuk, kemudian minggir lagi ke kiri. Setelah kita lempar, misalkan jumrah ini sebelah sini, setelah melempar kita akan miring ke kiri, minggir ke kiri, kemudian sama-sama berdoa lagi.
Selesai kita melempar dan juga berdoa di jumrah wusta, kita lanjut ke jumrah yang akobah. Jumrah akobah ini yang paling ujung ya, yang paling dekat dengan arah haramnya gitu. Nah, selesai kita melempar jumrah akobah di jumrah yang ketiga, kemudian tidak perlu berdoa. Ya Bapak. Baik, saya jelaskan baik mana yang peta, Mas. Bukain yang peta. Naik ke atas. Ini turun. Naik lagi. Naik lagi. Petamina, naik lagi. Naik lagi. Benar nggak ini? Oh, bukan. Terus lagi. Cuma naik ke atas ya. Terus ada petamina. Oh, bukan, turun berarti. Turun lagi. Turun aja. Jangan dikecilin. Terus. Turun. Bukan. Turun ke bawah, turun. Terus. Nah, ya 66. Ya, 66 itu. Baik, dibesarkan. Ini wilayah Mina ya. Ini wilayah Mina. Perhatikan, ini jumrah ula. Jumrah pertama, posisinya ada di sini. Kemudian jumrah wusta yang di tengah, kemudian jumrah akobah yang di ujung. Maktabnya Bapak Ibu di mana? Tendanya Bapak Ibu di mana? Tadi disampaikan tenda kita di 100. Ada yang 114, ada yang tenda 55. Yang 55 siapa? Luar biasa. Pahalanya lebih banyak itu dari yang 114. Karena yang 114 ini tendanya di sini. Ini 111, 112, 113, 114 ini adanya di sini. Ya. Tenda Maktab 55 di mana? Di sekitar sini. Insya Allah jalan, enggak apa-apa Bu, saya ngalamin juga di Maktab 96. Saya sudah ngalamin di Musdalifah turun, kemudian gelar tikar, tidur, pengen toilet di depan kita 20 orang gitu. Ternyata lebih nikmat. Dan dinamikanya itu, ingat, seperti kata gini ya, al-ajru ala qadri masyaqqati. Ya, al-ajru ala qadri masyaqqati. Pahala itu berkesesuaian dengan kepayahan dalam melakukannya. Ya, semakin sulit, semakin asal ikhlas ya, jangan grundel. Aduh, mana tempat jumrahnya? Belum Pak, nanti sekitar masih 1 kilo lagi gitu. Ya Allah. Tapi kalau yang dibayangkan ini setiap langkah dihapuskan dosa, setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menjadi rahmat. Wow, itu semakin banyak akan semakin semangat. Kalau yang diingat itu. Baik, dilanjut Mas. Gambarnya ada yang persis di dalamnya. Ini dari atas tadi ya. Nah ini tempat jumrohnya. Jumroh ini tugu atau tiang yang akan kita lempar ya. Bisa satu lagi turun, satu. Ini menjadi besar seperti ini kira-kira tahun 2007 ya, tahun 2007. Sebelum itu seperti ini. Masih kecil. Nah, waktu kecil ini memang banyak sekali makan korban setiap kali haji karena orang berebut antara yang masuk untuk melempar jumroh, kemudian setelah jumroh dia keluar. Sering sekali bertabrakan. Kemudian di tahun 2007 itu baru dirubah menjadi lebih panjang seperti ini. Lebih panjang sambil jalan, 7 itu sambil jalan. 1, 2, 3, 4, sampai 7. Selesai dari ujung ke ujung. Kalau dulu berhenti, selesai, keluar gitu. Saling bertabrakan. Ada yang ngomong, dulu setannya kecil. Sekarang, ini diambil dari perjalanannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hendak menyembelih anaknya. Bukan? Pernah dengar kisahnya kan? Beliau digoda yang pertama. Kemudian setan pun dilempar dengan
7 batu. Kemudian tidak berhasil menggoda ayahnya, menggoda istrinya. Juga dilempar. Tidak berhasil, kemudian menggoda lagi Ismail alaihissalam. 3-nya digoda, semuanya dilempar setan ini dengan batu. Kemudian ada mengaitkannya dengan sini. Dulu setannya kurus, sekarang bahkan punya istana. Nanti lihat, itu bentuknya kayak istana. Ber-AC lagi gitu. Ini udah dahsyat. Jangan sampai salah ini ya. Kita melempar sekarang bukan untuk melempar setan. Tapi pertama kita melempar dalam rangka mengikuti apa yang dicontohkan oleh, karena Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku bagaimana tata pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua ada lagi yang membahasakan dengan kita melempar, melepaskan sifat-sifat duniawi kita, sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri kita. Dan yang lain seperti itu. Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Assalamualaikum. Oh, tangan kanan beliau ya. Baik, masih bisa ngelempar apa tidak? Tidak bisa. Baik. Kalau tidak bisa, nah untuk jumroh ini bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Tapi kalau mewakilkan, dahulukan untuk kitanya dulu. Misalkan Bapak mau mewakilkan Ibu ya. Ketika di jumroh Aqabah, di jumroh yang pertama ya, di hari Nahr ini, Bapak jumroh dulu untuk Bapak. Selesai itu baru Bapak pilih lagi 7 dan niatkan ini untuk jumrohnya Ibu. Kalau di hari kedua di tanggal 11, ini kan 3-3-nya. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh Aqabah. Waktu kita ngelempar, apakah semuanya dulu atau satu-satu? Tidak harus jumroh ula, Aqabah, jumroh ula, wusta, Aqabah, kemudian Bapak lagi membadalkan. Tidak ya. Tapi ketika ada di ula, Bapak lempar 7, selesai untuk Bapak, kemudian niatkan untuk membadalkan istri. Begitupun ketika masuk ke yang wusta, Bapak lemparkan untuk Bapak dulu, selesai, kemudian baru untuk membadalkan. Begitupun yang ketiga. Seperti itu, Pak. Bisa dipahami ya, Pak? Ada pertanyaan lagi? Ya. Iya. Melempar jumrohnya. Baik, Bapak dari awal memang sudah niat untuk hajinya ini kan untuk membadalkan Bapak mertua kan ya? Jalankan seperti apa? Ini sudah masuk di niatan awal pelaksanaan ibadah hajinya gitu. Yang dimaksudkan badal di sini adalah ketika ada di antara anggota yang sedang melaksanakan haji, sedang udzur untuk bisa menunaikan jumrohnya tadi, Pak. Jadi kayak tadi Ibu ini melaksanakan haji bersama Bapak. Namun ketika hendak harus melempar jumroh, Ibu punya udzur tidak bisa melempar karena tangannya bermasalah. Kemudian dibadalkan oleh Bapak. Nah ini yang baru kita bedakan antara lemparan untuk sendiri sama lemparan yang membadalkan tadi, membadalkan istri. Seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau emang dari awal kita sudah niatkan hajinya labbaik Allahumma hajjan li untuk siapa gitu, dari situ sudah start semuanya, tinggal tidak perlu lagi ada redaksi-redaksi yang diuntaikan. Baik. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Oh, dilempar sendiri tangan kiri. Bapak Ibu gini, ada kaidah ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha mastata'tum. Jadi kita ini diperintahkan untuk melaksanakan ibadah itu semampu yang kita bisa. Semaksimal ya, semaksimal yang kita bisa. Gambarannya di sholat. Bisa berdiri, jangan duduk. Bisa berdiri, jangan duduk. Kalau misalkan berdiri nggak bisa, baru boleh duduk. Kalau hanya bisa duduk, boleh nggak tidur? Baring. Iya, selama masih bisa duduk, duduk. Kemudian kalau duduk pun nggak bisa, boleh sholat dengan berbaring. Seperti tadi Ibu melempar nggak bisa, pakai yang kiri tapi bisa gitu. Bismillah. Seperti itu.
Asal nggak perlu ganti pakai KTP tadi ya. Amin, amin ya Rabb. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Sebelum kita tutup, jangan khawatir. Seperti yang saya sampaikan, insya Allah setiap kali tahapan dari pelaksanaan ibadah haji, sebelum pelaksanaan akan ada briefing yang disampaikan untuk mengingatkan, di sini apa yang perlu diperhatikan, di sini apa yang perlu dihindari, di sini apa yang harus diuntaikan gitu. Nanti akan disampaikan terus ya setiap tahapannya. Plus selama 6 atau 5 hari di rumah transit akan terus banyak kajian yang akan kita ikuti. Baik, wallahu a'lam bishawab. Izin Pak Ustadz langsung berdoa untuk penutup. Siapa yang berdoa? Ini banyak Habib, masya Allah. Biar mereka yang kita minta tolong. Oke. Baik, Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta beliau. Baik, Habibana. Silakan Habib. Minta tolong. Izin ya Ustadz ya. Izin semuanya, mohon izin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita yang hadir pada acara manasik di tahun 2022 ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam keberangkatan kita untuk menjalankan rukun iman, rukun Islam yang insya Allah akan dikeluarkan segera visa-visa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya panggilan yang insya Allah membawa kita menuju kepada iman dan takwa dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mendapat haji yang mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radid, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana wa tu'asi arzaqana wa taftalana jami'a abwaaba khairatika fid dunya wa akhrana wa tubarrik jami'a maqasidina wa man niyatin salihah. Allahumma inna nas'aluka antarhamana wa aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina al-alim al-alamah al-arif billah sinna syal habsa bi bahdi bi syekh Abu Bakar bin Salim wa lisairil ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat fi haji mabrur insyaallah bi barakati Rasulillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taftaha qulubana futuhal arifin wa tajalana ulama amilin salihin mahfuzin mubarrakin muhsinin fi hadhil barnamij aina kunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma inna nas'aluka an tubarik lana fi hayatina wa matina wa amitna alal husnil khatimah ba'da tiwali umri fi ta'atika wa ta'ati rasulika ya ilahana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rasulullah insyaallah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan lil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa azab minan nar wa asfal indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya wasi'al maghfirah. Angkat segala doa-doa yang baik ini ya Allah ya Rasulullah. Engkau yang maha mengabulkan segala hajat, segala keinginan, segala ikhtiar yang hambamu ini yang lemah ini telah bermunajat kepadamu. Karena kami semua tahu ya Allah ya Rasulullah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali hanya dari Engkau ya Allah yang dapat memudahkan maksud dan tujuan kami ya Allah. Semoga kita semua mendapatkan visa yang baik, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya panggilan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik ya Allah ya Rasulullah.
Semoga kita semua bisa beribadah haji, beribadah di Makkah Al-Mukarramah, dan juga bisa berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah disehatkan badan wa afiyah wa salama wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Habibana yang telah memberikan penutup bagi kita, yaitu doa penutup tadi. Seiring dengan pembacaan doa berarti seiring pula acara ini kita akan tutup. Tapi sebelumnya ada informasi untuk Bapak Ibu sekalian tentang dam yang dilakukan haji tamattu. Tentunya pasti ada dam. Dam tidak termasuk dalam paket, dan untuk biaya dam sekitar kurang lebih 500 rial atau sekitar 2 juta harga kambing. Namun ketika hajian nanti sesuai dengan harga yang nanti yang sesuai di sana nanti tentunya. Dan informasi selanjutnya tentunya seluruh informasi akan kami informasikan kepada perwakilan travel tempat Bapak Ibu mendaftar. Selamat menyempurnakan persiapan dan kita bersiap. Sekiranya visanya keluar, kita akan langsung tindak lanjuti untuk kesiapan keberangkatan. Bagi Bapak Ibu yang belum melunasi biaya haji karena visa belum keluar, mohon dengan sangat untuk disiapkan. Sehingga setelah ada perkembangan, kita bisa eksekusi semuanya dengan cepat dan tepat. Dimohon kerjasamanya dan koordinasinya, supaya penyelenggaraan haji konsorsium Puroda 2022 ini lancar dan berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Bapak Ibu sekalian, jamaah haji Puroda, untuk pengambilan koper nanti ada di arah pulang, nanti sebelah kiri. Jadi nanti kita arah pulang, nanti sudah ada koper-koper di lobi ya, di lobi sebelum lobi. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa beribadah haji tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain wal afwa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi terakhir adalah foto bersama, izin ada dibikin 2 ya. Oh ya, nanti akan dibikin 2, akhwat sama ikhwan, bapak-bapak sama bapak-bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu.